Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa di dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Ayat bacaan kita terambil dari Filipi 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Saudara, orang yang bersukacita tentu akan terlihat dari wajahnya, dari ekspresinya, dia menyatakan sukacita dalam kehidupannya. Banyak orang berpendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang berasal dari materi dan situasi yang mendukung kehidupannya. Tetapi jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara saja. Saudara, berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen karena sukacita itu dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi, tidak dipengaruhi keadaan, kondisi kita, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Sukacita inilah yang dirasakan Nabi Habakuk, sehingga di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dari kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, sungguh ungkapan hati sukacita yang luar biasa, bukan saudara? Habakuk tetap bersorak-sorai, beria-ria sekalipun keadaan kondisinya begitu sangat memprihatinkan dan penuh dengan masalah dalam kehidupannya. Bila melihat fakta atau situasi yang terjadi, Habakuk punya alasan bersedih, meratap dan putus asa. Tapi ia tetap mampu bersukacita. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 11b. Saudara, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Bukan saja dalam waktu enak dan senang saja, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Bapak saudara, itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Jelas di sana dikatakan bahwa Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan di dalam penjara, sekalipun mereka dalam keadaan yang tidak baik. Bagi orang percaya tidaklah sulit bersukacita di tengah masalah dan penderitaan, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Jika saudara mengalami masalah berat, jangan tawar hati dan putus asa. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Lalu bagaimana agar dapat bersukacita di segala situasi, saudara? Milikilah persekutuan karib dengan Tuhan senantiasa. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan tentang bersukacitalah dalam segala hal? Apa kondisimu hari ini? Apakah engkau sedang sakit, sedang menderita, sedang bergumul dengan masalah, bahkan engkau sedang dalam kekurangan? Pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus meminta sukacita, kekuatan dari Tuhan, supaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Karena ada mujizat di saat kita bersukacita. Itulah yang dirasakan Paulus dan Silas ketika mereka dalam keadaan terpasung. Mereka bersukacita memuji Tuhan.
Saya ajak pagi hari ini Bapak Ibu, ketika keadaanmu dalam satu kesulitan, jangan engkau tawar hati dan putus asa. Lakukan apa yang seperti Paulus dan Silas lakukan. Memuji Tuhan, bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Maka ada mujizat di balik engkau memuji dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Ketika kita mampu bersuka cita di segala situasi, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai sejahtera kami, Engkaulah kekuatan dan pertolongan bagi kami. Buatlah hati kami bersuka cita oleh karena kasih-Mu, oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Dan kami akan selalu bersuka cita karena kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa buat sukacita Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus memberikannya atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat dan setia. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.